Masih ada nggak sih sebetulnya hotel esek-esek di Surabaya ini? Jika ada kepentingan contohnya dari kepolisian atau government official atau apapun itu yang istilahnya kami mencurigai ada aktivitas kriminal di sini, ya itu kita bisa membantu memang. Tapi kalau misalnya selama itu tidak ada kasus apapun, ya itu hak mereka gitu. Mereka akan bersuara yang sama. Tolong kembalikan ini, gak usah muluk-muluk lah, kembalikan ini ke keadaan awal kami aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan, sahabat, dan tentu saja Anda Sobat Berita Jatim. Senang sekali bertemu dengan Anda karena saya Hendro De Laksono dalam beberapa menit ke depan akan menemani Anda dalam obrolan kampung besar. Dan seperti minggu lalu, hari ini saya juga ditemani narasumber hebat, Mas Ricky Kun Arifin. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, Mas, meneruskan pembicaraan yang lalu. Surabaya tiba-tiba bermunculan hotel-hotel baru gitu ya. Dan ini saya pikir jadi hal yang menarik juga. Cuman saya berpikir begini, apakah memang Surabaya ini jadi ladang yang subur untuk industri semacam ini? Menurut saya masih seksi sih perhotelan, karena dengan seiring banyaknya orang itu melakukan banyak perjalanan bisnis, orang-orang dari luar kota yang mempunyai bisnis. Contohnya kemarin saya punya teman dari Jakarta, tiba-tiba dia datang ke Surabaya. Saya tanya, kamu ada apa kesini? Dia bilang, saya lagi ada mau kerjasama sama orang. Jadi menurut saya kebutuhan kamar di Surabaya itu pasti akan selalu bertambah, sehingga akhirnya bermunculan hotel-hotel baru. Saya rasa ini fenomena yang cukup wajar. Dan masing-masing menawarkan spesialisasi atau spesifikasi tersendiri ya. Ada hotel bisnis, ada hotel wisata, gitu seperti itu akhirnya. Betul. Jadi setiap hotel itu punya karakteristik masing-masing dan punya spesialisasi masing-masing. Kan tinggal sekarang ini kan netizen ini kan mereka sudah cerdas. Netizen itu sudah tidak seperti orang-orang atau traveler zaman dulu yang istilahnya pergi itu berdasarkan brand. Tapi mereka akan lebih melihat ke review. Jadi hati-hati jika Anda punya brand yang bagus, reviewnya tidak bagus pun juga percuma. Bisa lumpuh akhirnya. Bisa lumpuh karena sekarang semua orang setiap mau melakukan, sekarang platformnya udah banyak Mas. Traveloka. Lalu kayak di brand saya ada platform namanya all.accor.com. Lalu ada Agoda, ada booking.com, sekarang ada tiket.com, ya kan, ada click and book dan segala macam. Mereka menawarkan banyak kemudahan termasuk diskon gitu kan. Betul. Dan itu bagi kawan-kawan pengusaha hotel sendiri, industri perhotelan sendiri, ini menguntungkan kan akhirnya kan? Sebenarnya simbiosis mutualisme sih. Sebenarnya simbiosis mutualisme karena mereka punya teknologi yang sebenarnya untuk investasinya juga menurut saya mahal sekali. Pasti. Sangat mahal. Belum biaya advertising mereka di TV dan segala macam. Jadi menurut saya ini suatu simbiosis mutualisme lah. Mas, saat pandemi COVID kemarin yang gila-gilaan dari Maret 2020 sampai sekarang ini ya, bagaimana dengan tren staycation itu Mas? Itu beberapa staycation atau staycation itu? Staycation. Nah itu kayaknya kan beberapa orang memanfaatkan itu betul. Saya melihat ada sebuah hotel di akun Instagramnya, dia membuat promo itu. Efektivitasnya bagaimana itu? Ya tergantung, selama PPKM masih ada ya nggak akan efektif. Nggak ada efektif akhirnya. Seperti yang kemarin kita bicarakan, bagaimana ada beberapa regulasi yang para pengusaha hotel, para pengelola hotel bingung sendiri akhirnya maunya apa sih sebetulnya. Kan seperti itu akhirnya. Ya, Mas, ini kita gosip sedikit. Masih ada nggak sih sebetulnya hotel esek-esek di Surabaya ini? Gini loh, Mas Hendro. Masalah hotel esek-esek atau bukan hotel esek-esek itu spesifikasi seperti apa? Karena menurut saya punya prinsip seperti ini. Saya nggak tahu keperluan kamu nyewa kamar saya apa. Saya hanya tahu bahwa oke lah, kamu nyewa kamar sama saya, mau itu kamu pakai esek-esek, mau kamu pakai untuk perjalanan bisnis, mau kamu pakai tidur tok,
segala macam itu urusan dia. Cuma memang kita nggak bisa pungkiri itu nggak akan jauh dari kayak begitu. Jadi menurut saya rata-rata saja. Hotel esek-esek apakah masih ada? Kita semua tidak mau dibilang hotel esek-esek. Iya. Hotel saya nggak mau dibilang hotel esek-esek. Tapi apakah ada yang esek-esek di hotel saya? Pasti ada. Karena saya pun nggak bisa ngecek maunya orang itu apa, dan kegiatan aktivitas mereka di dalam itu tuh apa, saya nggak bisa ngecek. Iya. Nah, kita punya kode etik sendiri bahwa setelah kamar itu disewa kita tidak boleh ganggu orang atas kepentingan apapun. Dalam kurun waktu sekian jam ini sepenuhnya menjadi Hak milik hak mereka. milik dia gitu kan. Akan tetapi jika ada kepentingan contohnya dari kepolisian atau government official atau apapun itu yang istilahnya kami mencurigai ada aktivitas kriminal di sini, ya itu kita bisa membantu memang. Iya. Tapi kalau misalnya selama itu tidak ada kasus apapun, ya itu hak mereka gitu. Nanti setelah podcast ini selesai kita bisa tukar-tukaran nomor HP soal itu tadi, Mas. Oh siap. Ya, Mas, tapi kan gini, Mas, akhirnya kan Anda kan mencoba melakukan controlling. Sekilas tadi Anda cerita juga waktu kita ngobrol bagaimana Anda melakukan controlling dengan melihat beberapa kan akhirnya foto di dalam hotel semacam itu. Anda melakukan controlling itu. Nah, efektivitasnya bagaimana itu? Gini, kebanyakan saya yang ditendang sama mereka karena mereka nggak suka. Tapi saya gini loh, bagi saya gini, mengunggah sesuatu itu adalah mengunggah sesuatu yang kita tidak setuju, yang pemiliknya tidak setuju, itu adalah sebuah kriminalitas. Jadi ya saya cuma bilang tolong jangan pakai background hotel saya atau background kamar saya untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Hal-hal yang tidak baik. Kalau misalnya hal yang baik ya silakan, saya tidak akan mengganggu. Tapi kalau misalnya hal yang tidak baik ya menurut saya ya saya juga punya hak dong. Saya punya hak juga. Anda punya hak, saya juga punya hak. Saya pikir sebagai GM hotel Anda malah bukan hak lagi, ini kewajiban kan untuk menjaga citra hotel agar tetap selalu baik gitu kan? Oh iya. Itu yang pasti, karena jujur tidak ada satupun kawan-kawan di luar yang pengelola hotel mau hotelnya punya stigma buruk. Tidak ada. Dan itu rasanya tidak hanya hotel, resto, bahkan kantor redaksi semacam ini kita juga nggak pengen ada citra buruk yang melekat di situ. Saya pikir kan seperti itu. Betul. Ya, Mas, kita banting setir sedikit nih. Kita cerita tentang masa anak-anak Anda. Memang cita-cita Anda dulu apa sih sebetulnya? Ini kalau bicara cita-cita saya terlalu banyak ya. Ada yang mau jadi pilot, ya, ada yang mau jadi musisi, ada ya pokoknya aneh-aneh lah. Tapi pada akhirnya semua yang saya cita-citakan tidak ada yang berhasil. Jadi maksudnya gini, apa yang saya cita-citakan berbeda dengan bidang yang saya ambil. Saya ini dulu anak nakal, dan saya harus mengakui bahwa saya anak nakal karena sejarah itu tidak akan pernah terhapus dan akan selalu ada. Jadi yang bisa saya lakukan adalah setelah saya melakukan banyak kenakalan di masa muda saya, yang saya bisa lakukan adalah ya sudah, saya hanya jadikan itu sebagai suatu refleksi. Sekarang saya perbaiki hidup saya. Jadi dulu saya tuh punya bapak saya ini arsitek. Dua disiplin, arsitek dan teknik sipil Universitas Parahyangan, ketua resimen mahasiswa Universitas Parahyangan tahun 1975. Dan beliau ini sipilnya RSPAD Gatot Subroto, sipilnya Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Rumah Sakit Darmais, itu beliau yang pegang. Beliau maunya saya itu menjadi orang seperti beliau, eksakta. Layaknya orang tua kebanyakan rata-rata kan kepinginnya anaknya seperti bapaknya. Orang tua zaman dulu ya maunya saya lulusan anak eksakta, ya anak saya harus eksakta, which is 1 tambah 1 harus sama dengan 2. Sedangkan kalau tanya sama saya, Pak Riki 1 tambah 1 11 bisa, 2 bisa, tergantung Anda melihat angle dari mana, kan begitu aja. Nah, bapak saya nggak suka. Jadi bapak saya dulu menawarkan, kamu mau sekolah apa sih yang benar? Saya maunya kamu tuh jadi dokter kayak ibu kamu atau jadi seperti saya. Saya bilang saya nggak mau. Saya bilang karena itu bukan jiwa saya. Saya bilang, oke, kamu jiwanya di mana? Saya mau sekolah musik. Saya bilang, nggak ada. Lo jadi penyanyi mau makan apa? Orang tua zaman dulu lo ya. Akhirnya saya milih, ya udah saya mau jadi pengacara deh. Saya bilang, ngapain jadi pokrol bambu? Bahasanya masih zaman dulu, pokrol bambu. Betul. Ngapain lo jadi pokrol bambu?
keluar doang nggak ada duitnya. Zaman dulu, zamannya Pak Harto pengacara nggak ada duit Pak, Iya. nggak ada. Tapi zaman sekarang pengacara banyak duitnya. Iya. Karena banyak orang yang punya legal standing dan segala, saking bebasnya Indonesia ini gitu kan. Oke. Nah akhirnya saya pusing, saya jalan-jalan ke hotel sama bapak saya tuh, diajak bapak saya ke hotel ketemu klien. Saya lihat nih, simple banget cara berpikir saya. Porternya buka pintu, yang doorman-nya buka pintu dikasih duit. Saya bilang, wah ini gampang nih kerja begini nih. Saya bilang saya mau sekolah hotel aja sih. Akhirnya, lu yakin mau sekolah hotel? Iya, yakin. Dan karena memang dulu Gambarannya sesederhana itu sebetulnya. Gambarnya itu dalam pikiran saya, dalam pikiran bapak saya kan berbeda. Ya. Dalam pikiran bapak saya itu kan, GM Hotel dulu masih berjas, berdasi, gajinya tinggi. Dulu itu hanya ada hotel bintang 5, bintang 4. Istilahnya, dan hotel kelas melati, bintang 3 nggak banyak. Gitu kan. Nah, bapak saya pikir, oke. Dia bilang, oke, ini satu profesi yang serius yang saya dukung, dia bilang. Akhirnya, Mas Riki sama orang tua ini akhirnya ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Saya sekolah hotel, saya dilempar ke Perancis. Oke. Sekolah hotel di sana. Ketika saya masuk di sana, Mak, saya pikir itu akan semudah itu, ternyata. Complicated. La vie n'est pas très belle. Jadi hidup itu nggak selalu mudah, ternyata nggak terlalu mudah. Ya kan? Pakai istilah yang susah lah Mas yang kita pahami. Jadi hidup itu ternyata nggak semudah yang saya pikirkan. Ternyata memang pelajarannya itu isinya complicated. Hitung-hitungannya dan segala macam. Untungnya saya memang kuat di hitung-hitungan karena bapak saya dari dulu memang matematikanya jago gitu kan. Jadi untungnya saya cukup kuat di bidang hitung-hitungan. Itu yang membuat saya akhirnya saya pikir ya sudahlah, sudah kadung gini loh. Melangkah gitu ya. Istilahnya kalau sudah jebur, sudah basah, kadung teles wis teles sisana ya. Iya. Gitu loh. Ya udah akhirnya saya teruskan. Nah, justru kalau akhirnya ada pertanyaan begini Mas, siapa sih sebetulnya orang paling memberi inspirasi pada pilihan hidup yang Anda jalani sekarang ini? Nggak ada. Nggak ada. Ini hanya dari simple mind saya aja. Karena saya pikir ini gampang. Karena saya nggak suka yang ribet-ribet, saya nggak suka yang sulit-sulit. Saya cara berpikir saya itu simple sekali. Kalau misalnya ruwet ya wis, gak usah, gitu kan. Itu yang membuat saya seperti ini. Tapi pada akhirnya ya harus saya jalani. Okay. Dan, sampai sekarang pun saya masih enjoy. Iya. Saya masih enjoy. Iya. Dari proses pencarian itu sampai ke Perancis gitu kan, ada nggak momen yang tidak akan Anda lupakan dalam hidup ini? Luar negeri itu kejam. Lebih kejam dari Indonesia. Oke. Orang kita ini masih mengenal termasuk cewek-ceweknya juga ya. Kejam. Lebih kejam juga. Kejam juga. Mereka di sana betul-betul independen dan they really speak their mind. Mereka berbicara dengan pikiran mereka, terserah. Kita di Indonesia ini masih mengenal tepos liro. Anak-anak training di sini, trainingnya Mas, nggak ada apa-apanya Mas. Nangis dikit, mewek dikit, kita harus baik-baik sama mereka. Di sana, di Perancis, di Swiss, di Eropa, di Inggris, lupakan itu. Lupakan, tiap hari dimaki-maki yang ada. Tapi itu yang membuat kita strong. Okay. Itu yang buat mental kita kuat. Terbentuk. Okay. Di sini anak training sedikit nangis saja kita sudah harus ngalem-ngalemi, baik-baikin, ya kan? Di sana nggak ada. Itu betul-betul kita pure lepas dari orang tua. Iya. Dari pengaruh orang tua juga. Oke. Mas, kalau misalnya suatu saat Anda punya duit banyak nih, kemudian berkesempatan untuk membangun sebuah hotel, konsep hotel impian Anda itu sebetulnya kayak apa nih? Jangan diomongin semua, nanti dicuri sama idenya, dicuri kan juga nggak bagus juga. Sekilas saja. Saya justru ini mau membuat sebuah konsep yang sangat sederhana, di mana semua orang tuh sebenarnya bisa berkumpul. Karena gini loh, saya ini suka sekali dengan interaksi dengan manusia lah. Oke. Dan hotel yang saya impikan itu di mana gini loh. Saya punya teman, ketemu lagi sama teman saya dan mereka bisa nyambung, lalu ketemu lagi sehingga itu menjadi suatu tempat yang family, yang nyaman banget, yang setiap orang bisa kenal satu sama lain.
Tapi masalah konsep dasarnya atau segala macam saya belum, jujur saya ngomong, saya belum kepikiran. Tapi saya tuh selalu berpikir bahwa dalam hidup saya sendiri, oh si ini kenal sama si ini, si ini kenal sama si ini. Tapi kenapa si ini kok bisa nggak kenal sama si ini? Kalau misalnya kita buka Facebook atau Instagramnya, si ini berteman sama ini, si ini berteman sama ini, tapi belum tentu si ini bisa berteman sama ini gitu loh. Ya, ya. Nah itu yang jujur selalu mengganggu pikiran saya. Itu nanti kemungkinan besar bisa dituangkan di konsep hotel itu tadi ya. Hotel yang menyatukan mungkin ya. Iya. Yang menyatukan, cuma teknisnya kayak apa mungkin. Iya. Saya membayangkan juga ribet sekali itu akhirnya ya. Memang ribet sih mas, nggak bisa mas. Ternyata saya juga belajar seumur hidup juga nggak bisa mas. Ya ternyata yang kadang gini loh, di komunitas musisi sendiri aja belum tentu satu musisi sepemikiran dengan musisi yang lain. Jadi ya belum tentu bisa juga. Jadi but anyway, namanya kita manusia, kita hanya mencoba yang terbaik lah. Ya, tugas kita sebetulnya di situ sih. Iya. Sederhana, tapi ruwet banget sebetulnya kan. Ruwet mas. RWTPOL ini. Ya, Mas Riki, kalau misalnya orang pengen menilai sosok Anda gitu ya, Anda lebih cocok di mana? Disebut sebagai sosok yang inovatif atau yang kreatif sebetulnya? Saya lebih kreatif. Lebih suka disebut sebagai sosok yang kreatif ya? Saya kreatif karena gini, ada seorang musisi yang nanya sama saya, ada seorang gitaris nanya sama saya, menurut kamu, ini kita bukan debat, dia bilang ini kita diskusi. Menurut kamu cover lagu orang itu sebuah karya bukan? Saya bilang karya. Loh tapi itu ciptaannya orang. Iya, tapi tetap karya. Kok kenapa kamu bilang karya? Ada yang bilang itu bukan karya. Yeah. Sekarang gini loh, proses kreativitas itu adalah semua yang terbentuk dari pikiran kita. Okay. Ketika kita mau menjadi kreatif atau inovatif, semua melalui pikiran kita. Mengcover lagu orang, saya tahu memang kuncinya yang namanya musik, kuncinya itu cuma dari do rendah sampai do tinggi, saya bilang. Dan yang diulik ya itu aja, saya bilang nggak ada kunci yang lain ya, kecuali kalau mau ditambah, kalau blues kayak dominan lah segala macam gini kan. Cuma ketika kamu menginterpretasikan karya orang lain, di situ kreatifnya. Di situ proses kreatif kamu kan terbentuk. Saya setuju tuh. Ya. Gitu loh. Walaupun itu karya-karya orang lain, toh kita juga tidak mengklaim bahwa itu karya kita. Iya. Tapi proses kreativitas kita, aransemennya dan segala macam itu kan jadi berubah. Iya. Gaya menyanyikannya juga beda. Kalau kita tahu, Anda tadi sempat bercerita tentang Too Much Love Will Kill You yang dibawakan Freddie Mercury sama Brian May, kan juga gayanya berbeda juga. Gaya berbeda, apalagi yang dibawakan saya, nggak terkenal kan gitu aja. Seperti itu. Tapi Mas, kalau misalnya pilihannya adalah menjadi orang kreatif atau menjadi orang yang kaya raya, Anda pilih yang mana? Oh, saya lebih baik menjadi orang kreatif, karena orang kaya raya belum tentu kreatif. Tapi kan dia punya keleluasaan untuk membeli orang kreatif. Betul, tapi dia tidak akan pernah punya kepuasan batin. Oke. Karena kreatif, suatu proses kreatif itu kepuasan batin loh. Dapatnya tetap di situ ya, kreatifnya, kepuasan batin itu. Kepuasan batin. Oh, saya menggubah atau menciptakan sesuatu. Oke. Orang kaya boleh, sing jenenge wong sugih iku bebas kabeh, Mas. Lapo-lapo bebas wis. Temen, ini pasti itu suatu keniscayaan. Iya. Ya kan? Tapi ketika proses kreatif itu dia tidak akan merasakan. Dia hanya bisa bilang bahwa saya mendanai tapi saya tidak ikut berpikir. Kameramennya ini pingin sekali jadi orang kaya nih Mas. Oh, sama Mas, aku yo pengennya ngono Mas. Tapi yo apa, aku gak iso sugih. Saiki mbongko. Kreativitas itu artinya bagi Anda menjadi prioritas yang jauh lebih penting sebetulnya ya. Ya, karena menurut saya gini, orang kaya ketika sudah tidak kaya dan dia tidak punya proses kreativitas, dia tidak akan bisa bertahan. Dia akan betul-betul jatuh dan tidak bisa bangkit. Jatuh. Gitu. Tapi orang kreatif, dia bisa menciptakan sesuatu, dia bisa mengubah sesuatu sehingga membuat itu menjadi uang. Oke. Pada akhirnya intinya dia bisa bertahan dalam setiap keadaan. Misalnya dia gagal, dia akan mencoba kreativitas yang berbeda lagi. Betul. Berbeda lagi. Seperti itu kan akhirnya kan? Betul, karena kegagalan itu kan bukan sesuatu yang tabu sih. Kegagalan itu ya saya juga gagal, saya banyak gagalin dalam hidup saya, tapi dari kegagalan itu saya pelajari terus gimana cara berhasil, gimana dan cara itu pelajaran yang paling penting justru kan. Iya. Memang kalau yang namanya down, semua orang pernah down lah. Mas. Saya juga pernah down, betul, sampai mempengaruhi psikologi saya gitu kan. Cuma dari situ saya berpikir terus mau ngapain, tangisin.
nggak maju. Iya. Sesali, nggak maju. Ya kan? Malah mengganggu psikologis kita dan akhirnya kita malah jadi sakit. Iya. Yang penting ya udah lepaskanlah, berpikirlah lagi udah. Back to zero aja. Iya. Andai menangis itu bisa menyelesaikan masalah, mungkin orang seluruh dunia menangis. Gitu ya. Iya, selesai urusan. Tapi ternyata enggak ya. Ternyata enggak. Tapi kan menurut saya kan setiap orang kan rata-rata pernah jatuh kan ya. Dan yang membedakan antara satu dengan yang lain ketika dia jatuh, dia masih punya energi untuk bangkit dan mencoba lagi atau tidak. Betul. Ada beberapa orang jatuh dan hanya bisa menyesali. Rasanya seperti itu. Iya. Mas Riki, ternyata waktu kita sudah berada di ujung pembicaraan juga. Mungkin untuk closing statement, Anda sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang general manager hotel, apa sih kira-kira harapan Anda terkait perkembangan industri hotel menjelang ketika pandemi COVID ini sudah mulai melandai? Nggak muluk-muluk mas, yang penting semua karyawan dan saya bisa dapat gaji 100% lagi. Which is yang kami perlukan itu adalah yang bikin regulasi ini loh. Tolong berikanlah regulasi yang jelas sehingga kami juga bisa hidup juga. Karena memang tidak mudah. Ini bukan suara hati saya juga. Kalau tanya ke seluruh hotelier yang lain, para GM hotel dan bahkan sampai level-level rank and file, mereka akan bersuara yang sama. Tolong kembalikan ini, gak usah muluk-muluk lah, kembalikan ini ke keadaan awal kami aja gitu. Jadi maksudnya kalau mau bikin regulasi, buatlah regulasi yang bijak, yang istilahnya menguntungkan banyak, dari kami juga nggak rugi, dari semua orang juga nggak rugi. Itu sebetulnya aja. harapannya sederhana aja sih. Kita kan sama-sama berpikir bahwa yang namanya kalau misalnya mereka nggak bisa membantu, setidak-tidaknya tidak menambahi beban gitu aja. Betul, kan sebetulnya. Betul. Ya, Sobat Berita Jatim, tanpa terasa kita sudah berada di ujung pembicaraan kita. Terima kasih sekali Mas Riki. Terima kasih Mas Saya mendapat Hendro. pelajaran yang sangat berharga nuwun. dari Anda. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini memberikan manfaat untuk yang lain. Amin. Dan kita akan ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih, salam sehat.